wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rifki Fadila Rangkuti dari jurusan Manajemen Kelas Pendidikan Bahasa Indonesia GAP-G. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik dan kerangka karangan yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Nah, di sini mereka membahas 3 topik, yaitu ada pertama yaitu topik, yang kedua ada tema, yang ketiga dan judul. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan atau bisa disebut juga sebagai tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Ciri utama dari topik adalah cakupan atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Cara topik yang baik dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi pembaca dan segi penulis. Nah, pembahasan topik dapat dilakukan secara cermat sesuai dengan kemampuan tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Oke, lanjut. Yang kedua ada tema. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Topik umumnya terdiri atas 1 atau 2 kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Nah, dalam memilih tema, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu 1. Harus menarik perhatian penulis. Kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Ketiga, harus sempit dan terbatas. Dan keempat, untuk penulis pemula, hindari topik uang kontroversial dan baru. Lalu ketiga ada judul. Judul merupakan pencirian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku cie yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Nah, fungsi judul yaitu ada 4. Yang pertama merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Kedua, temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Nah, yang ketiga ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan. Lalu ada fungsi kerangka karangan. Yang pertama ada tidak mengolah ide sampai 2 kali, kedua menciptakan klimaks, ketiga mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan, keempat dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai, kelima dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Lalu ada penyusunan kerangka karangan. Yang pertama itu perumusan tesis dengan jelas, yang kedua penginventarisan topik dalam subtopik secara maksimal, ketiga pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan, keempat tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar maksimal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.